Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Saya ingat katanya si apa itu? Si Ustadz Kainama itu. Pasportnya untuk masuk surga, asyhadu anna ilaha illallah. Saya mau katakan, nggak ada hubungannya di situ. Apa hubungannya dengan masuk ke kerajaan surga Yesus Kristus? Karena dia sudah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jangan membohongi kami sebagai orang-orang percaya. Kalau kau berkata, aku mengasihi engkau, saudara-saudaraku yang Kristen dan yang Katolik. Udah, kayak nama, perdalam saja teologi Al-Quranmu. Jangan perdalam teologi Alkitab, lalu kau buat lagi menyimpang. Jadi Alkitab sudah berkata, hanya dia jalannya. Dan kemudian, firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, hidup yang kekal itu bukan karena siapa-siapa. Hidup yang kekal itu karena kasih Allah melalui Yesus Kristus. Dan dalam Yohanes 6 ayat 47, engkau percaya, engkau mempunyai hidup yang kekal. Wow, jadi pilih Yesus Kristus itu. Jangan mau disimpangkan oleh pengajar-pengajar sesat. Jangan mau disimpangkan oleh guru-guru palsu. Jangan mau disimpangkan oleh nabi-nabi palsu. Dan saya mau katakan kepada kita, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Sehingga semangat Tuhan itu senantiasa dalam hidup kita. Dan tetap kita tinggal dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, biar kami belajar berdoa dan berpuasa dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan memberikan judul dalam firman Allah. Sebelumnya saya baca dulu firman Allah. Dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Tetapi saya akan mengupas ayat demi ayat karena ini ada beberapa kali akan saya bawakan kepada kita. Dikatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi, di dalam bahasa Inggrisnya, so he said to them, this kind cannot come out by nothing but prayer and fasting. Ya, jadi ini tidak dapat diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Apa yang tidak dapat diusir itu? Yaitu orang yang tuli bisu, ya. Tetapi saya belum sampai ke situ. Saya mau katakan kalau kita berpuasa dalam hidup ini, ya, berpuasa kita tahu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, membuat kita kuat sehat dalam Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita berpuasa, ya, ketika kita berpuasa, kita akan berupaya menahan diri dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan kita juga akan hidup dalam apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Nah, kalau bahasa Arab, puasa itu adalah saum. Kalau bahasa Yunani itu nistepo, ya, nistepo, dan atau nisteia. Kalau nisteia kata bendanya, kalau nistepo itu adalah kata kerjanya. Jadi kalau saya berpuasa, kalau bahasa Inggris, bahasa Ibraninya itu dibilang
sum atau som. Kalau dalam kalimat dia akan berubah. Misalnya satu contoh, anisam, saya berpuasa. Kalau saya laki-laki, saya akan berkata anisam. Tapi kalau saya perempuan, saya akan berkata anisam samah, anissamah. Jadi saya berpuasa. Kalau misalnya saya berdoa, ani mitpalel, dari kata palal, jadi ani mitpalel itu saya berdoa, laki-laki. Ya, kalau saya perempuan, ani mitpalel, saya berdoa. Ani mitpalel itu saya berdoa, laki-laki. Ani mitpalel, mitpalelet, saya berdoa, itu untuk perempuan. Jadi Anda tidak boleh mengatakan ani mitpalelet. Itu kalau saya laki-laki saya tidak bisa ngomong begitu, tapi ani mitpalel. Tapi saya sedang tidak berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani. Tapi saya mau katakan kepada kita betapa pentingnya kalau dalam bahasa Ibrani sam atau som atau sum itu, kita akan temukan bahwa itu berpuasa dengan kerendahan hati. Itu dengan segala apa itu istilahnya, volunteer. Volunteer itu sukarela, ya. Volunteer dan juga abstain from food. Jadi dia sukarela menahan nafsu dari makan minum itu. Nah, jadi saya mau katakan tema kita adalah tujuan berdoa dan berpuasa. Penting kita berdoa dan berpuasa. Buat apa kita berdoa dan berpuasa kalau kita tidak tahu tujuannya dalam hidup ini, berdoa dan berpuasa. Tapi ada perbedaan sedikit antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Anda baca dalam Yesaya 58, Anda akan menemukan ada berpuasa di sana, berpuasa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang memang merendahkan hati, memang berpuasa dengan, tetapi masih melakukan kejahatan, masih melakukan dosa. Itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan merendahkan hati dan membuka belenggu-belenggu kelaliman dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Jadi sikap hidup itu harus ditunjukkan. Dan ketika kita berdoa dan berpuasa, ini akan membawa pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada tujuan kita berpuasa. Dan kalau dalam perjanjian baru, maka saya katakan tadi, kalau dalam perjanjian lama tadi, ada sedikit perbedaan dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru, sama dalam arti di mana kita berpuasa, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau di sana kita diberikan, ketika kita berdoa dan berpuasa, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan karena dulu, ya kita tahu, walaupun di zaman lampau ada juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh mereka. Tetapi yang mau saya katakan bagi kita adalah tujuan dari berdoa dan berpuasa yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah yang pertama, kata firman Allah, kita memohon kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, kita memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Jadi berdoa dan berpuasa, ketika kita berdoa dan berpuasa, Allah sangat suka. Tetapi jangan seperti dalam Yesaya 58 itu. Ayat 1 sampai dengan 6. Tapi ayat selanjutnya di mana kita membuka belenggu kelaliman dan memperhatikan orang dan menyayangi orang dan lain sebagainya. Sehingga kita akan terbit sebagai matahari, matahari fajar, ya, yang memberikan kecerahan, kehangatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diberikan, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita harus mengingat bahwa kita harus membuka hati kita dengan segala kerendahan hati. Kita tahu bagaimana seorang dalam perjanjian baru, dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di sana dikatakan perumpamaan tentang seorang Farisi yang berdoa dan juga seorang pemungut cukai yang berdosa itu yang sedang berdoa.
Dan yang paling enaknya dikatakan oleh orang Farisi, aku ini bersyukur kepada Allah sudah bagus. Aku ini tidak berdosa, tidak berzina, tidak seperti pemungut cukai. Ini sudah mulai mendakwa. Aku membayar persepuluhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Dan Alkitab katakan bahwa orang ini tidak dibenarkan dengan apa yang disampaikan kepada Allah. Tapi orang berdosa ini berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak berani menghadap ke langit, karena kesadarannya akan dosa-dosanya. Dan pada akhirnya dengan kerendahan hati itu, dia dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, kita memohon kepada Allah untuk mengisi kita dengan iman dan kuasa. Ini yang mau saya katakan. Ketika kita berdoa dan berpuasa, maka Allah kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengisi kembali iman kita, mengisi kembali power yang mungkin sudah hilang beberapa waktu. Itu sebabnya setiap anak Tuhan, mengapa orang-orang Farisi itu suka berdoa dan berpuasa? Karena sebenarnya mereka ingin menyenangkan hati mereka, tetapi salah. Seharusnya ketika kita berdoa dan berpuasa 2 kali seminggu itu, kita membuka belenggu kelalaian untuk terus meneruskan hati Allah bekerja dalam hidup kita, mengisi hati kita untuk recharge kembali hal-hal yang sudah hilang. Jadi itu sebabnya kenapa murid-murid dikatakan begitu, kenapa kami nggak bisa mengusir ini Tuhan? Kami juga sudah Tuhan perintahkan kan mengusir setan-setan dalam nama Yesus, melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Tetapi mengapa mereka bisa gagal di sini? Mengapa mereka bisa tidak melakukan dengan sungguh-sungguh di sini? Mengapa orang yang bisu tuli ini tidak bereaksi sama sekali? Karena ketidakpercayaan kata firman Allah. Ketika orang mulai kehilangan hubungan dengan Tuhan dan tidak mau lagi berdoa dan berpuasa, pasti dia kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, mari latih diri kita untuk berdoa dan berpuasa. Saya katakan beberapa hari yang lalu, saya mengambil doa dan puasa karena saya sadari bahwa kita perlu terus bersama dengan Tuhan. Doa puasa panjang ini bukan untuk sesuatu yang mau wah-wah-wahan, tapi saya menyadari betapa pentingnya kita mengisi kembali, merecharge kembali hal-hal yang sudah hilang dari hidup kita. Dan di situ kita bersekutu dengan firman, bersekutu dengan doa dan lain sebagainya dengan Allah, dan di situ kita kembali diisi oleh Allah. Kita mendapat pengilhaman baru, kita mendapat kuasa baru, pengharapan baru, dan kekuatan baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu yang ketiga kata firman Allah, saya mau katakan tidak ada pengganti doa dan puasa untuk menaklukkan unconquerable situation atau situasi yang tidak dapat ditaklukkan. Tidak ada penggantinya terkecuali berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya sangat penting berdoa dan berpuasa dalam kehidupan kita untuk melawan giant-giant ataupun masalah-masalah besar yang tidak mungkin kita dapat diselesaikan, yang mungkin kita tidak tahu lagi apa jalan yang harus kita lakukan. Kita sudah nyerah bongkokan kepada Allah. Kita menyerah sungguh-sungguh kepada Allah. Kita memberikan hidup kita kepada Allah. Kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, tolong aku. Tuhan, ini aku. Isi kembali aku, Tuhan. Imanku, pengharapanku, kasihku. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman Allah katakan dengan jelas bahwa bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi bagi Tuhan. Apalagi bagi Yesus Kristus itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Itu sebabnya mari kita berdoa dan berpuasa dengan tujuan yang telah saya sebutkan di atas tadi. Ketika engkau merasakan ketidakmampuan lagi dalam
dalam hidup ini, ketika engkau mungkin mengalami banyak masalah dalam hidup ini, hei, saya katakan, jangan berhenti berdoa dan berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Allah, datang kepada Allah. Buka pintu rahmat-Mu Tuhan, buka pintu kasih-Mu Tuhan, buka pintu pengharapan-Mu Bapa, buka pintu perbenaran-Mu bagi kami. Apa yang Engkau tidak mungkin taklukkan, apa yang mungkin situasi yang tidak bisa Kau hadapi lagi, menyerah kepada Allah dalam doa dan puasa. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bukan saya tidak punya masalah, ada banyak masalah saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Karena saya tahu Tuhan adalah jawaban dalam setiap permasalahan saya. Tuhan adalah jawaban dalam setiap apapun yang tidak dapat saya taklukkan, apapun yang tidak saya dapat lakukan lagi. Tuhan belum pernah menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Dia adalah Tuhan yang akan memberikan jawaban-jawaban doa. Baca dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Kau akan dibangun oleh Tuhan, kau akan diberikan kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi, dan engkau akan diberikan semangat baru. Apalagi engkau membacanya saat doa dan berpuasa kepada Tuhan. Wow, mantap. Jadi jangan lupa ketika engkau berdoa dan berpuasa, jangan hanya sekedar berdoa dan berpuasa. Ada tujuan berdoa dan berpuasa. Ketika engkau mau menikmati tujuan itu, datanglah dengan segala kerendahan hati. Engkau nikmati segala kasih dan kuasanya, segala kekuatan ilahi. Saya akan membawa beberapa hari ke depan ini dalam masih bersinggungan dengan doa dan puasa dalam membahas kasus ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami tetap memiliki iman dan terus kami mau berdoa dan berpuasa dalam hidup ini, mengambil waktu-waktu tertentu kami untuk menyerahkan diri, ataupun ketika kami sedang menghadapi masalah yang tidak dapat kami atasi lagi, tidak ada jalan lain, tidak tergantikan apapun itu, yaitu hanya dengan berdoa dan berpuasa kami akan melihat mujizat Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan, ulurkan tanganmu Tuhan, kasih-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu. Oh, dalam nama Yesus aku perintahkan, segala sakit penyakit dari mereka keluar. Baik itu kanker, baik itu gagal ginjal, maupun penyakit-penyakit lainnya, ringan maupun berat, dalam nama Yesus. Karena engkau tidak akan pernah menyerah, dan engkau mampu menyembuhkan mereka karena kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih buat pertolongan mujizat bagi mereka. Dan bagi engkau yang menghadapi masalah yang berat, datang kepada Tuhan, mujizat selalu ada. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat itu, kita datangkah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa? Rasakan nikmat dan anugerah Tuhan ketika engkau berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa dan berpuasa. Dan sebelumnya, kalau engkau orang yang sedang mengalami masalah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka agar mereka Kau tolong di pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Datanglah pengharapan-Mu, datanglah kekuatan-Mu, datanglah rahmat-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.